Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal imana billahi taqadi annahu wahidun la nadhira lahu fi dzatihi wa sifatihi wa la syarika lahu fil uluhiyati. Wa'lam urwa sabasira annal imana taman sadana iman billahi billahi Gusti Allah ada kelam Gusti Allah i'tiqadu annahu iku taman sadana nekadaken taman sadana Gusti Allah iku wahidun sawiji la nadhira orana tonde iku mawujud lahu kada Gusti Allah. Napa tonde itu? Ada kelingan tonde, saya pernah ngaji. Tonde itu persamaan. Jadi tidak ada yang menyamai. La nadhira lahu. Jadi sifat esaknya Allah tidak ada yang menyamai. Fi dzatihi la nadhira lahu fi dzatihi ing dalam zat ya Gusti Allah wa sifatihi lan sifat Gusti Allah wala syarika lan orang adat kang nyekatani iku mawujud lahu kada Gusti Allah. Tidak ada yang menyekutukan bagi Allah dalam hal apa? Fil uluhiyati in dalam sifat kepengeranan. In dalam sifat kepengeranan. Ya, kita bicaranya internal ajaran agama kita Islam. Jangan menyinggung agama-agama yang lain. Kalau dicampur adukan bisa berapi. Oke. Karena mengapa saya katakan demikian? Allah juga melarang, melarang misui, melarang mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah walakinna yasubbu bi ghairi ilmin. Insyaallah aja macam-macam aja lo ngece wong sing nyembah wong sing orang nyembah ingsun dari Gusti Allah. Bukan bakawan ngece sing balas pula langsung dari Gusti. Oke, dan hati-hati. Biarkan mereka mau menyembah apa, tapi sebagaimana keterangan dalam kitab tafsir Jalalain surat Al-Hajj itu tentang mereka yang menyembah selain Allah nanti besok di akhirat akan menerima konsekuensi yang diperbuat selama di dunia. Jadi kita jalani saja sesuai dengan aturan dan syariat ajaran agama kita. Wahia utawi uluhiyah. Napa si uluhiyah sifat kepengeranan itu napa? Istihqaqul ibadati amre ngahaki dan sembah. Ya. Amre ngahaki dan sembah itu maksudnya Allah adalah zat yang patut bagi kita sebagai umat Islam untuk disembah. Wa annahu lan tamasatuna Gusti Allah iku qadimun. Qadimun zat kang dingin. Qadimun zat kang dingin. Labtidaa orang anak kang kawitan iku maujud. Iklan. Tidak arana kang zat kang apa kawit iku wujud ya kawitan iku wujud li wujudihi maring wujudnya Gusti Allah. Maring wujudnya Gusti Allah wa baqin lan zat kang langgeng lan tiha karena katog iku wujud li abadiyatihi maring langgengnya Gusti Allah. Nah niku tentang sifat-sifat ini pernah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab Fathul Majid ketika saat itu ulama-ulama kita tersingkirkan dan dikalahkan oleh ulama yang suka menghina ulama-ulama kita. Saat itu adalah nama komunitas adalah Dahriyah. Okay. Ulama-ulama Dahriyah itu pernah mengalahkan guru-gurunya Imam Abu Hanifah. Saat itu Imam Abu Hanifah berusia 7 tahun. Okay. Ulama sing jubai sing jubai gede-gede, udang-udangan gede-gede itu dikalahkan oleh segolongan komunitas yang mengatasnamakan ulama yang bernama Dahriyah.
Akhirnya suatu ketika dengan kondisi yang guru-guru Imam Abu Hanifah ini sedang galau, bingung. Waduh, apa garapan diajak debat maning, barang kindaga wis kalah. Mencari solusi tidak pernah dijumpai. Saat itu guru daripada Imam Abu Hanifah bermimpi di suatu ladang yang hijau, yang subur, itu muncul seekor babi yang semua tanaman hijau tersebut dibabat habis. Kemudian muncul seekor macan, seekor macan. Di situ ketika mengetahui seekor babi yang menghabisi tanaman-tanaman hijau, dilahap oleh seekor macan. Dari mimpi itu guru Imam Abu Hanifah menjadi galau, tambah galau. Kita mah blenger maning baik. Kian wis kalah debat tak maning ngimpi si model kayak kenen. Imam Abu Hanifah saat itu masih umur 7 tahun. Oleh Allah dibukakan pintu dari pikirnya, mengetahui kondisi gurunya yang sedang galau. Nah, akhirnya diparki. Lamun jarene santri ya kiai. Kayak kene kiai ku bingung temen sing mau kayak wong blenger. Akhirnya kiai sang guru itu membuka semua permasalahan termasuk mimpi. Dari hasil mimpi Imam Abu Hanifah memberanikan diri. Wahai guruku, tahukah engkau dari tanaman hijau yang subur itu adalah ulama-ulama yang terkalahkan, yang dilahap oleh seekor babi, dan itu adalah komunitas yang pernah mengalahkan ulama tadi, Dahriyah. Seekor macan yang muncul yang melahap seekor babi. Apakah engkau tahu wahai guruku? Orang guru. Jari Imam Abu Hanifah, kula uwonge. Saya orangnya. Jadi priwen wis ajawatir untuk perdebatan berikutnya saya yang akan maju. Akhirnya sang guru mulai terbuka dan merasa bahagia dan gembira karena ada solusi. Ketika perdebatan akan mulai, dari golongan Dahriyah sudah congkak, sombong. Anjir bae Dahriyah. Jadi barang. Bahkan wani jadi barangnya Dahriyah. Dahriyah. Tapi bakal singkin mah Dahriyah. Ulama Dahriyah. Jadi golongan Dahriyah. Ayo bro, di ulama metokakan kabeh. Sing inti wis kalah. Sekian sapa wonge sing arepan melawan kita. Ketika akan dimulai perdebatan, semua peserta dan hadirin duduk oleh kaum Dahriyah ya, dengan tanpa memandang karena merasa sudah menang. Ayo bro, siapa yang dapat maju? Ya. Akhirnya muncul sosok seorang anak kecil, ya, santrinya tadi ya kiai ulama-ulama yang terkalahkan maju. Saya maju. Akhirnya semua golongan Dahriyah itu menertawakan. Wah, kabeh. Sira bocah wingi sore pengen melu debat dengan guru-guru sira. Sing jubah gede, udung-udung kayak konon. Selempang lampret tekang lemah. Iku kalah kabeh. Akhirnya dari ucapan tersebut Imam Abu Hanifah yang jarang sekian mah wis ajakan cacat. Dah, wong termain. Ayo mulai. Oh, ya wis dari kita sahabat dikit. Dari Imam Abu Hanifah kita dikit. Ada sakar maninya kan. Wah, maju. Iya, gitu tuh. Maju. Kenang mimbare kan wong gede dhuwur nih kan aku. Akhirnya orang katon pas ini mimbar. Jadi priwen diunggahkan nih mimbar si Imam Abu Hanifah. Masih cilik sih ya? Masih cilik sih. Jadi diunggahkan bare nongkrong ning kono. Nah, wis. Jadi sekian sapa dikit sing mulai. Nah, sing mulai kenang Gusti Allah iku mulyakaken wong sing ning dhuwur. Jadi priwen? Ya kita dikit sing takon. Ya wis, Bro. Ya. Ditakonaken
sekian ya kita pengen takon dari Abu Hanifah. Sekian Gusti Allah lagi apa? Oh, yang akhirnya itu si Dahria orang bisa jawab. Waduh, ya keder gini takonannya. Dari Abu Hanifah, Gusti Allah sekian lagi mulia akan wong sing alim, wong sing mulia, sing terus lagi menghinakan orang yang terhina. Siapa contohnya? Sampean. Oh, akhirnya 1-0 kalah. Bis. Terus maning. Dari Abu Hanifah, Dahria. Sampean bro. Sing arane susu itu mengandung apa gizi. Kita pengen takon iku susu sing ana ning wedang golek tanah gizi ning endi? Oh, gizi ning endi? Ora bisa jawab maning 2-0. Sekian pertanyaan sing ketelu. Gusti Allah ku la awwala lahu wa la akhira lahu. Sekian sedurunge Gusti Allah sapa, sawise Gusti Allah sapa. Udah dia harus bisa jawab maning 3-0 akhirnya keprok kabeh. Guru-guru ya Imam Abu Hanifah keprok kabeh wis 3-0 si Dahria ngerasa nyerah. Alah ampun kita wis melambaikan tangan, melambaikan tangan. Ya. Alamat sudah tidak mampu lagi. Nah, itu gambaran daripada sifat-sifat Allah, zat-zat Allah yang la nadhira lahu, yang tidak bisa disamakan dengan makhluk Allah. Nah, itu termasuk juga sifat-sifat kepengeranan. Ya, bahwasanya dari sifat-sifat Allah tidak bisa disamakan. Dan mungkin para jamaah sekalian juga ketika melihat kitab Al-Milal wa Nihal itu mungkin akan terbuka pikiran kita bahwa di dalamnya banyak sekte-sekte yang mana bisa dikatakan dari orang dermayu mas sekte karpe dewek. Lah di mana dan mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitab Al-Milal wa Nihal itu banyak sekte, diantaranya ada yang mengatakan manusia itu dalam aktivitasnya semua dalam keadaan terpaksa dan lemah. Ketika berbuat jati dirinya bukan manusia tapi Gusti Allah. Sampai berbuat maksiat pun itu bukan kelakuannya manusia tetapi kelakuannya Gusti Allah. Sampai seperti itu. Maka dari itu kita yang dalam akidah mengikuti Syekh Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam hal ini adalah konteks ideologi aswaja Nahdlatul Ulama yang berprinsip sangat beruntung karena kita menjalani akidah sesuai dengan koridor-koridor sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Maka dari itu mangga ketika kita akan membicarakan sekte-sekte dan ketika kita akan membicarakan akidah atau tauhid, ketika tidak searah, beda pemahaman, beda imam, jangan sekali-kali kumpul dalam satu majelis mempermasalahkan sesuatu yang berbeda. Di situ ada Jabariyah, ada Qadariyah, ya, ditambah lagi ada sekte-sekte yang lain. Maka dari itu, sebagaimana yang tersebar di dalam YouTube itu mereka orang-orang yang tidak paham Torekoh malah komen masalah Torekoh, akhirnya kacau balau, kacau beliau banyak kan. Nah, ada mengapa dia baca la ilaha illallah di lagu-lagu? Itu bukan di lagu-lagu, ya. Jadi ada prakteknya. Kemudian mengapa ada orang yang mengatakan ketika sudah meninggal itu si ruh dalam jangka sekian hari dikembalikan lagi, ya. Maka dari itu Ibnu Mubarak pernah menyampaikan kita kalau bicara harus sesuai dengan sanad, harus sesuai dengan ajaran-ajaran guru kita. Okay. Saking karena kita gengsi sudah banyak jamaah mengatakan kalau ada orang mengatakan ya udah bahasa kan saben malam Jumat iku puji
bahasa wong penghayal, bahasa wong sing tidak mendasar. Itu jelas-jelas dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, diterangkan. Dan dari mana? Itu dari hadis Nabi. Ketika kita mau menerangkan tidak tahu, ya tolonglah. Dari Imam Abu Hanifah, al ilmu salah satun, Al-Quran wal hadis wala adri. Bakar bisa jawab, ngomong ora beru aja sok tahu. Apalagi kalau nyinggung masalah Al-Quran, masalah hadis. Tidak paham ilmu Quran, jangan komen masalah Quran. Tidak paham ilmu hadis, jangan komen masalah hadis. Kemudian sekarang kan sudah booming, kita belajar Quran berdasarkan sanad Nabi, harus langsung kepada Nabi. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Di sini belum disinggung masalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah dulu seperti apa wujudnya, tidak ada yang tahu. Bagaimana ketika Rasulullah menerima kitab-kitab Al-Quran juga tidak tahu seperti apa. Dan ketika ada harokat, ada titik, itu pun zaman Rasulullah, ketika Rasulullah menerima sama sekali tidak tahu. Maka dari itu mari kita bersama-sama introspeksi dalam masalah keilmuan, wabil khusus masalah ilmu syariat. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani, sosok Qutbul Ghais, Sultanul Aulia, beliau saja belajar. Dalam kitab Manaqib Nurul Burhan diterangkan, itu beliau sampai belajar kurang lebih 13 pan ilmu, padahal wali. Kita yang derajatnya wali murid, ya mestinya juga harus belajar. Pengen belajar perwalian, belajar tentang masalah perwalian, karena itu semua ada disampaikan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran juga sama, juga disampaikan oleh para wali Allah. Itu saja yang mungkin dapat kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi.